Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik, sahabat manisnya channel Hijrah dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir dan batin, dan diberikan rizki yang berlimpah luas dan barokah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fadilah atau keutamaan sholat tahajud dan qiyamul lail, ya, yang begitu besar dan begitu dahsyatnya pahala tersebut atau fadilah tahajud tersebut, ya, buat kita nanti di akhirat nanti, ya, tabungan kita buat bekal ibadah kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saya membawa referensi dari kitab Kifayatul Atqiya, ya, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Adapun apabila saya salah menerangkan, maka itu murni kebodohan saya, dan apabila betul itu ilmu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara lisan saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai. Qolal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi. Hadza bayanun, maka ini adalah menerangkan atau menjelaskan lifadilatit tahajudi, untuk tentang keutamaan atau fadilah tahajud, wal makna, dan adapun pengertiannya. Anna rakaataini, bahwa sesungguhnya 2 rakaat, min sholatika, dari sholatmu, itu adalah kanzun, adalah simpanan, min kunuzil birri, dari berbagai macam simpanan kebaikan, ya. Jadi sholat tahajud ataupun sholat malam, sholat yang lainnya di qiyamul lail, itu adalah simpanan kita, ya, nanti di akhirat. Mungkin sekarang kita belum butuh karena kita belum menemui alam akhirat. Begitupun kita lagi di alam dunia, kita butuh simpanan kayak uang misalkan, ya, ada simpanan, tabungan atau gimana. Ketika kita mendesak bisa dibuka tabungan kita. Nah, begitupun nanti di akhirat. Di akhirat nanti uang itu tidak akan berlaku. Maka yang berlaku adalah amal ibadah kita, kebaikan kita. Nah, tahajud pun adalah simpanan kebaikan buat kita. Karena di akhirat nanti kita tidak bisa meminta atau meminjam amal kebaikan kepada orang lain, termasuk saudara kita atau ibu ayah kita. Karena nanti di situ kita dan mereka akan sendiri-sendiri, tidak akan tidak akan saling tolong menolong, ya, karena seorang ibu akan lari dari anaknya, anaknya akan lari dari ibunya, kakaknya akan lari dari adiknya. Jadi memikirkan nasib masing-masing, karena di depan kita sudah terlihat apakah kita masuk surga atau neraka. Nah, begitu pedihnya lihat siksa neraka, maka kita juga pasti akan membela diri sendiri dulu dibanding membela yang lainnya, begitu. Nah, itu adalah kanzun min kunuzil birri, dari berbagai simpanan kebaikan. Fi daril khuldi, di negara yang kekal, yaitu nanti di akhirat, ya, di negara akhirat. Kalau dunia kan negara yang fana atau nanti akan hancur, tidak akan kekal. Ai al jannah, yaitu surga. Pas taksir, kata musannif, maka perbanyaklah amalan itu, hina idin min hazil kunuz, dalam ketika itu, dari ini simpanan, lipakotin, karena kita akan butuh, ai hajatin, yaitu kebutuhan, ya, kebutuhan yang benar-benar butuh buat kita, ya. Nanti kita tidak akan bisa meminjam amal kebaikan kepada yang lainnya, kita harus mengandalkan diri sendiri, yaitu mengandalkan amal perbuatan kita sendiri. Ta'ti alaika, yang akan datang kepadamu, yaumil qiyamah, di hari kiamah, walhal annahu la nasiba, bahwa sesungguhnya la nasiba, tidak akan ada saudara, tidak akan ada saudara, hunaka, di sana,
atau tidak akan kerabat ya, tidak akan ada kerabat atau saudara di sana karena mereka saling memikirkan diri masing-masing. Wala dza'ulain yanfa'an nikah, dan tidak ada yang bisa di alam manfaat atau menolong kita ya. Tidak akan ada yang bisa memberi manfaat kepada kita hunaka di sana ya. Misalkan kita punya anak dokter atau kita punya anak polisi, kita punya anak TNI ya. Ketika di hari kiamat, yang polisi, yang dokter, yang TNI itu tidak akan bisa menolong kita. Karena yang di sana yang kita butuhkan adalah amal kebaikan atau amal perbuatan yang soleh ya. Begitu. Jadi apapun pangkatnya anak kita atau ibu kita atau istri kita, suami kita di alam dunia itu tidak akan mempengaruhi nanti di akhirat, karena nanti di akhirat yang kita butuhkan adalah amal perbuatan yang baik atau amal soleh ya. Waqad waroda, dan telah datang keterangan fi fadli tahajud, di dalam keutamaan sholat tahajud atau fadilah sholat tahajud. Ahaditsun katsiratun, yang teramat banyak dari berbagai macam hadis gitu ya. Jadi hadis-hadis tentang tahajud itu sangat banyak gitu ya. Wa minha, dan adapun sebagian dari hadis yang banyak itu qauluhu, telah bersabda Nabi kita alaihi salatu wassalam, afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Yang paling afdolnya sholat setelah sholat fardu yaitu as-sholatu sholatul lail, yaitu sholat malam atau sholat tahajud bisa ya. Sholat malam itu banyak ya, ada sholat tahajud, ada sholat witir ya, yang penting sholat malam. Nah, itu adalah tingkatannya kedua setelah sholat fardu. Jadi itu sangat dikhususkan ya, sangat dikukuhkan sunatnya bagi kita ya. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alaikum biqiyamil lail, lakukanlah oleh kalian biqiyamil lail, dengan bangun malam. Fa innahu, maka sesungguhnya bangun malam itu da'bus sholihin, itu pekerjaannya orang-orang yang soleh ya, qablakum, seperti orang-orang sebelum kamu. Jadi pekerjaan qiyamul lail itu adalah pekerjaan orang-orangnya soleh yang sebelum kita ya, seperti para wali, para tabi'in, para sahabat, para auliyaillah ta'ala, semuanya pokoknya orang-orang yang soleh itu pekerjaannya, kebiasaannya selalu melakukan sholat malam. Maka agar kita digolongkan dengan mereka, kita harus mencontoh mereka untuk melakukan sholat malam ya. Wa qarbatul lakum, dan akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sering melakukan tahajud akan merasa dekat sama Allah taala. Maksudnya bakal dekat dengan Allah taala ya. Wa mukaffiratun lisayyi'ah, dan akan menghancurkan semua kejelekan atau ke dosa-dosa kita ya. Nah, itu padilahnya luar biasa. Dengan sholat tahajud, kejelekan atau keburukan kita akan terhapus dengan sendirinya ya. Wa manhatun anil ismi, dan akan mencegah anil ismi, dari keburukan. Nah, ini yang paling istimewa, itu orang yang sholat tahajud itu selalu akan dilindungi oleh Allah untuk tidak melakukan dosa, untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Jadi dia akan dijaga atau diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau melakukan dosa, dia tidak akan jadi melakukan dosanya, karena dia akan selalu dijaga atau dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya Allah sama orang yang selalu sholat malam dan sholat tahajud gitu ya. Wa mutaridatun liddai, dan akan mengusir atau menolak liddai dari berbagai macam penyakit. Jadi padilahnya sangat luar biasa. Kita akan dijauhkan dari segala macam penyakit ya. Kita akan sehat ya kalau sering melakukan sholat tahajud ya. Anil jasadi, dari jasad kita ya. Jadi ini adalah kiat-kiat yang selalu Rasul lakukan. Makanya kenapa baginda Nabi Muhammad SAW jarang sakit, karena beliau sering melakukan sholat malam.
Beliau sering melakukan sholat tahajud sampai kakinya bengkak ya. Ada yang pernah dengar tentang itu ya? Nah, itu adalah tips-tips dari Kanjeng Nabi ya, dari Muhammad SAW, bahwa sholat tahajud itu akan menghilangkan berbagai macam penyakit anil jasadi, dari jasad kita. Wa minha, dan dari sebagiannya lagi ya, hadis-hadis yang tadi yang banyak, qauluhu alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan atau saling berbagi makanan ya, wasilul arham, dan saling menyambung tali silaturahmi, wasallu billail, dan salatlah di billail, dalam waktu malam, wan nasuniyam, dan sementara manusia yang lain lagi pada tidur. Jadi itu adalah wasiat, bukan perintah dari Kanjeng Rasul, bahwa kalau kita melakukan 4 hal ini, yang pertama menyebarkan salam, yang kedua saling mengasihi makanan ya, memberi makan orang yang kelaparan, kita kasih makan. Misalkan orang yang lagi butuh, kita kasih dana atau apa buat dia makan gitu ya. Wasilul arham, dan selalu menyambung tali silaturahmi, yaitu tidak ada permusuhan di antara kita ya, di antara saudara, di antara tetangga, di antara teman kerabat, tidak ada permusuhan. Wasallu bilail, dan orang yang selalu sholat malam. Wan nasuniyam, ketika di antara manusia yang lainnya lagi pada tidur, kita sholat ya. Maka tadkhulul al jannata bisalam, masuklah kalian ke dalam surga bisalam, dengan selamat ya. Itu adalah fadilah yang sangat luar biasa. Kita akan masuk surga. Jadi orang yang melakukan 4 hal tersebut akan langsung masuk surga. Itu hadis Nabi ya. Kita wajib percaya bahwa perkataan Rasul itu maha benar ya, tidak akan bohong. Wa minha, dan sebagiannya lagi, qauluhu alaihi salatu wassalam, yuhsyarun nas, akan dikumpulkan itu siapa, di hari apa, An-nas, manusia, pisoidin, di pelataran, pisoidin wahidin, di pelataran yang satu ya. Maksudnya kita akan dikumpulkan nanti di alam mahsyar ya, dari mulai Nabi Adam, pokoknya anak cucu Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, manusia terakhir di zaman kita ya, akan dikumpulkan dalam satu tempat ya, dalam satu tempat. Payunadi munadin, lalu malaikat akan berseru kepada mereka ya. Menyerukannya gimana? Ainal ladzina kanat tatajapa junubuhum, di mana orang-orang yang sewaktu di dunia itu tatajapa junubuhum, yang menjauhi badannya itu, anil madoji'i, dari tempat tidur, alias dia melakukan ibadah atau qiyamul lail atau sholat malam atau sholat tahajud atau membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi ketika orang lain tidur, dia terus taqarrub ilallah, dia ibadah kepada Allah ya. Fayakumuna, maka pada bangun atau berdiri ya, orang-orang yang selalu qiyamul lail itu, wahum, dan mereka itu qalilun, sangat sedikit ya, sangat sedikit ya, sangat sedikit di antara semua orang-orang yang dikumpulkan di satu tempat itu ya. Jadi memang orang yang qiyamul lail itu adalah orang istimewa ya, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang dikasih kekuatan, taufik dan hidayah oleh Allah untuk melakukan qiyamul lail. Tidak semua orang bisa melakukan itu, tidak banyak orang bisa melakukan itu semua ya. Jadi sudah ada dalam hadisnya juga, wahum qalilun, bakal sedikit, nggak akan banyak gitu ya. Terus kata malaikat, payadkhuluna al jannata, maka masuklah kalian semua yang selalu melakukan sholat malam, al jannata, masuklah ke surga, bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Ya Allah ya Karim, itu adalah fadilah, keutamaan atau manfaat dari kita melakukan qiyamul lail atau sholat malam. Bisa sholat tahajud atau sholat witir bisa ya. Yang penting sholat di waktu malam begitu. Jadi ketika orang lain dihisab, ketika orang lain
ketimbang amal perbuatannya. Ketika orang lain ditanya tentang sholatnya, tentang zakatnya, tentang puasanya, hajinya, tentang sedekahnya, tentang berbagai macam ketaatan dan berbagai macam dosa yang ia lakukan pada waktu tertentu, jam tertentu, detik tertentu, orang lain pada sibuk ditanya oleh malaikat. Mereka yang selalu melakukan sholat malam tidak akan melewati semua itu. Mereka jalur VIP, mereka akan langsung masuk surga tanpa hisab. Itulah keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang selalu melakukan sholat malam, ya, atau qiyamul lail. Nah, itu adalah fadilah, sebagian fadilah yang saya sampaikan. Mungkin masih banyak fadilah-fadilah yang lain, ya. Nah, makanya kita sering-seringlah untuk melakukan sholat malam. Semoga kita semua diberikan kekuatan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sholat malam dan qiyamul lail itu, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.